Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald. Teman-teman, salam satu aspal. Oke, di konten atau di video gua kali ini mungkin kita nggak nge-vlog di jalanan ya. Jadi di sini sedikit kritikan untuk orang kantor Gojek lagi nih. Gua komentarin di sini. Mungkin kejadian ini banyak driver-driver go ride tentunya yang banyak mengalami hal apa yang gua ingin ceritakan di video gua kali ini. Jadi sebelum gua masuk ke perjalanan gua hari ini, beberapa bulan yang lalu itu gue sempat mendapatkan orderan go ride tentunya, yang dimana customer ini minta mampir-mampir gitu loh. Jadi gue sebut saja contohnya customer A lah, seperti itu. Nah, di hari beberapa bulan yang lalu gue dapat customer ini itu mampir ke BCA, ya kan. Setelah mampir ke BCA, gue nunggu beberapa lama, dia mampir lagi ke Pecel Lele. Di Pecel Lele lumayan begitu lama lah menurut gua, setengah jam mungkin lebih kali ya. Di dua tempat dia berhenti ini setengah jam mungkin lebih. Tapi alhasil apa yang gua dapat, dia ngomong terima kasih pun tidak. Dia cuma bilang ke gua tuh udah dibayar pakai GoPay ya Pak ya. Nah itu dari Sedayu jaraknya ke KMT gitu loh. Nah kemudian beberapa minggu kemudian gua dapat orderan yang sama dengan orang yang sama, dan kelakuannya sama seperti itu lagi. Mampir ke Bank BCA, tapi yang kedua ini gue dapat dia ini nggak mampir ke Pecel Lele, tapi mampirnya ke Alfamart. Lumayan cukup lama, setengah jaman lah gue menunggu dia di dua tempat dia berhenti ini. Nah, alhasil kok gue mikir ya, ini orang nggak punya otak kali ya, berhenti begini. Emang kita driver pribadinya, emang kita dibayar berapa sih buat nunggu mereka? Itu setengah jam lebih loh bos. Dari BCA ke Alfamart itu di dua tempat itu setengah jam lebih. Tuh bisa gue itu setengah jam lebih ya mungkin ya. Nah gue mikir, ini orang lama-lama tuman ya, ini orang lama-lama melunjak ya dalam hati gue gitu loh. Akhirnya setelah turun gue kasih bintang 1. Harapan gue supaya nggak dapat lagi nih customer ke gue gitu loh, karena gue nongkrong di mana si customer ini biasa bekerja gitu di Sedayu Square seperti itu. Nah beberapa bulan kemudian temen gue dapet orderan si A ini. Awalnya gue nggak tahu dia, tapi gue hafal blog dan nomornya. Kata temen gue begini, ini orang suka mampir-mampir bang, begini-gini. Namanya si Anu yang kesini sini. Bener ternyata. Dan dia sudah pernah membawa lah. Akhirnya kapok di beberapa driver lah pernah masuk, dan akhirnya driver itu tidak mau membawa customer tersebut lagi. Nah setelah gue ceritakan kejadian gue, ternyata sama itu. Nah ini kan yang repot siapa? Yang repot ya customernya sendiri. Akhirnya dengan kelakuan dia seperti ini, dikenalin sama beberapa driver yang memang sering di Sedayu, akhirnya dia nggak ada yang mau bawa kan. Ya gue nggak tahu, mungkin ada beberapa mungkin yang masih bawa, tapi udah jarang lah masuk ke akun gua gitu orderan si customer tersebut. Artinya driver tobat dan kapok karena waktu tunggu yang begitu lama dan membuang-buang waktu tanpa ada biaya tambahan, tanpa ada tips dari customer tersebut. Waktu kita kebuang karena kita nggak dibayar untuk menunggu gitu loh. Ya itu kembali lagi ke customernya, kalau dia mikir pakai otak gitu kan. 9.600 ongkosnya lo bos gitu loh. Jadi ini teguran buat orang kantor Gojek. Nah hari ini gue mendapatkan hal yang sama, dan ini lebih parah lagi sebenarnya menurut gue gitu loh. Gue dapat dari GBI Taman Kencana ke Peti Mati Kapuk Santri, Kapuk lah Peti Mati. Kalau ditarik lurus bisa gue perkirakan contoh seperti ini, 2 kilo jaraknya dari Taman Kencana ke Peti Mati. Nah customernya maunya lewat City Park. Nah sebelum gue mengantarkan si customer tersebut ke arah Peti Mati, dia sempat bertanya pas naik ke motor gue, bertanya, Pak saya nanti mau beli bakso dulu ya. Nah di depan tempat dia berhenti ini, tempat dia mau naik ojek ini, tempat dia pesan go ride, itu ada tukang bakso. Bu kalau mau beli bakso di depan saja itu. Enggak Pak, saya nggak mau beli bakso di situ, saya biasa langganan di depan katanya. Nah yang gue tahu di tukang bakso di daerah gue ini ya satu bos, rasanya pasti sama, mungkin menurut gue seperti itu. Nah setelah dia ke depan, ternyata baksonya nggak ada, bakso Malang ya, bisa gue bilang bakso Malang seperti itu. Akhirnya dia ngomong lagi ke gue, Pak bisa balik ke belakang lagi nggak ke tempat tadi, saya mau beli bakso. Toh balik lagi ke
tempat bakso itu. Tapi gue cukup sabar lah. Ya udah nggak apa-apa. Pikiran gue mungkin dia mau makan atau gimana lah, atau lapar. Ya udah gue anterin ke tempat bakso tadi. Nah setelah dia beli bakso, inilah yang gue sesalkan. Sementara dari jarak tempat dia order ke Kapuk Peti Mati itu cuma 2 kiloan lah. Nah dia minta gue untuk lewat City Park. Kalau kita ke arah City Park, lewat City Park itu jaraknya bisa 3 kilo atau 4 kilo karena muter dia. Loh, ini maksudnya apa? Gue jelasin sama si ibunya, Bu, ini kita tinggal lurus doang lo ke Kapuk Santri, ke Kapuk Peti Mati. Kenapa kita harus lewat City Park? Gue gituin dong, ya kan? Menurut gua, kalau dia mau lewat City Park, ada sesuatu yang mungkin memang dia pingin beli juga. Karena di daerah City Park itu banyak orang dagang, terutama buah. Di situ banyak yang jualan buah. Menurut gua nih orang mau beli buah. Pesan gua di sini, apa sih salahnya lu ngomong ke gua, Pak nanti mampir dulu ya ke City Park. Saya mau beli buah atau saya mau beli sesuatu di sana, gitu loh. Jadi jangan alasan lewat City Park aja, embel-embel dan sebagainya. Gue paham lah, gue orang sini gitu. Karena kalau lewat City Park itu lebih jauh tentunya. Jadi mungkin dia pikir gue orang jauh yang nggak tahu jalan dan sebagainya. Itu pandangan gue, dan gue bantah. Kayaknya kita nggak usah lewat City Park deh. Kalau kita lewat City Park, alasan gue memang jalannya hancur karena di situ memang hancur jalanannya. Kapuk bongkaran itu hancur jalanannya dan itu lebih jauh banget, muternya jauh gitu. Kalau kita lewat Kapuk Raya, itu tinggal lurus belok kanan nyampe ke Peti Mati. Mungkin kalian kalau orang Cengkareng tahu Taman Kencana ke Peti Mati, gitu loh. Jalan Peti Mati Kapuk ya, mungkin kalian paham. Disuruh lewat City Park dan gue nggak mau dong. Nah, gue sih feeling dia pasti akan nge-rate gue, mungkin bintang 1 atau bintang 2 atau bintang 3 atau bintang berapapun, gue nggak peduli. Karena pikiran gue di sini gini. Customer seperti ini adalah customer yang otaknya nggak dipakai, gobloknya kebangetan. Dia pikir dengan dia bayar 9.600 dia bisa ngatur driver seenak jidatnya dia. Itu yang gue komentarin. Gue nggak bisa seperti itu. Terserah lo mau kasih gue bintang 1 juga. Jadi semoga orang Gojek mendengar video gue ini ya. Mungkin sekarang atau beberapa bulan kemudian, gue juga nggak tahu video ini akan didengar oleh orang kantor, dan harapan gue sih tujuan gue di sini gitu loh, ya biar kalian ngerti gitu loh, kita driver nggak dibayar loh buat nunggu kalian mampir-mampir kayak gitu. Kalau kalian ngomong, Pak saya mau mampir ke sini sebentar ya, nanti saya lebihin, itu jauh lebih enak gitu loh. Karena kalau kalian mampir-mampir dan kita harus menunggu, waktu kita kebuang Bu, kita nggak nambah, uang kita nggak nambah, tetap segitu aja yang kalian bayar, seperti itu. Apalagi ongkos Gojek sekarang murah, kalian mampir-mampir belagu istilahnya, gara-gara dia udah order, seenak jidat dia mau berhenti dimanapun. Waduh, gue bilang ini manusia-manusia yang gue bilang otaknya didengkul kali menurut gue gitu. Itu aja mungkin yang dapat gue sampaikan di video kali ini. Semoga orang Gojek mendengar video gue ini. Jadi tolong dicek lagi Jack, customer kamu itu gue lihat itu banyak yang brengsek gitu loh, brengsek semau seenak jidatnya nyuruh orang berhenti di lebih dari satu tempat dan waktu tunggu yang begitu lama. Itu aja pesan gue mungkin untuk orang kantor Gojek. Semoga Gojek mendengar celotehan gue di sini. Terserah kalian mau bilang gue ngeluh, gue gimana. Intinya di sini gue nggak mau kejadian ini terjadi lagi ke beberapa driver. Karena gue yakin kalian sebagai driver pasti mengeluh dengan hal-hal seperti ini, yang menunggu customer beli ini, dan itu nggak ada uang lebihnya sama sekali. Itu gue bilang nggak adil ya, dan itu merugikan driver. Oke, tetap semangat. Salam satu aspal.